Santo Yohanes Maria Vianney. Ia dilahirkan pada tanggal 8 Mei 1786 di desa Dardilly, Lyon, Perancis. Ayahnya Matteo Vianney, seorang petani. Ibunya Mary Bellus, seorang yang taat beragama. Semenjak kecil, Yohanes sudah terbiasa dengan kerja keras dan doa yang tekun berkat teladan orang tuanya. Ia anak keempat dari 6 bersaudara. Dibandingkan dengan kelima orang saudaranya, ia memang terampil dan rajin bekerja, namun dikenal lamban dan bodoh. Bahkan ia baru bisa membaca pada usia 18 tahun. Meskipun begitu, ia bercita-cita menjadi seorang imam. Pada umur 20 tahun, ayahnya dengan berat hati mengizinkan dia masuk seminari di desa tetangganya Écully. Hal ini bukan karena ayahnya tidak mengizinkan dia menjadi imam, tetapi karena kelambanan dan kebodohannya. Pendidikannya pun sempat tertunda karena kewajiban masuk militer yang berlaku di Perancis pada saat itu. Baru pada tahun 1812, dia pergi ke seminari menengah di Verreres-en-Forêt untuk melanjutkan studinya. Ia mengalami kesulitan besar sepanjang masa studinya di seminari. Hampir di semua mata pelajaran, terutama bahasa Latin, sangat sulit dipahami olehnya. Namun ia tidak putus asa. Ia rajin berziarah ke Louvre untuk berdoa dengan perantaraan Santo Franciscus Regis, agar ia bisa terbantu dalam mempelajari semua bidang studinya. Berkat doa-doanya itu, ia pun berangsur-angsur mengalami kemajuan hingga akhirnya menamatkan pendidikan seminari menengah Verreres dan masuk seminari tinggi. Di jenjang seminari tinggi ini, ia harus berjuang lebih keras lagi agar lolos dari kegagalan. Meskipun begitu, ia terus-menerus harus mengulangi setiap ujian. Pemimpin seminari pun sangat meragukan dia. Tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan dia karena kehidupan rohaninya yang sangat baik. Ia seorang calon imam yang saleh. Pada musim gugur tahun 1813, dia dikirim ke seminari tinggi di Lyons. Dianggap terlalu lamban, dia pun dikembalikan ke Bali. Namun, Bali membujuk Vigen bahwa kesalehan Vianney cukup besar untuk mengimbangi ketidaktahuannya. Dan seminaris itu pun menerima tahbisan kecil dan subdiakonat pada 2 Juli 1814. Ditahbiskan sebagai diakon pada Juni 1815 dan ditahbiskan imam pada 12 Agustus 1815 di Convent des Minimes de Grenoble. Dia mengucapkan misa pertamanya pada hari berikutnya dan ditunjuk sebagai asisten Bailly di Écully. Setelah ditahbiskan menjadi imam, ia pun belum diperkenankan melayani sakramen pengakuan dosa karena dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani kepada umat. Ia dinilai tidak bisa menjadi pastor di paroki-paroki di kota. Oleh karena itu, ia ditempatkan di paroki Ars. Ars ini adalah sebuah desa terpencil dan terbelakang di Perancis. Paroki ini dianggap cocok bagi dia karena tingkat pendidikan umatnya yang tidak seberapa. Pada tahun 1818, tak lama setelah kematian Bailly, Vianney diangkat menjadi pastor paroki di Ars, sebuah kota berpenduduk sekitar 230 jiwa. Ketika uskup Vianney pertama kali menugaskannya ke Ars, Vianney tersesat saat mencoba menemukan kota itu. 2 pemuda yang sedang menggembalakan ternak di ladang mengarahkannya ke arah yang benar. Dengan Catherine Lesson dan Benedicta Lardet, dia mendirikan La Providence, sebuah rumah untuk anak perempuan. Sebagai pastor paroki, Vianney menyadari bahwa revolusi telah mengakibatkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian agama karena kehancuran yang ditimbulkan pada gereja Katolik di Perancis. Yohanes yang dulu dianggap remeh dan dipandang dengan sebelah mata oleh banyak imam, kini dikagumi dan disanjung. Desa Ars yang dulunya sepi,
sekarang menjadi tempat ziarah terkenal bagi umat dari seluruh penjuru Perancis. Dari mana-mana pun umat datang ke Ars untuk merayakan Ekaristi dan mendengarkan khotbah pastor desa yang saleh itu. Khotbah-khotbah tajam, keras, dan mengena, sehingga menggetarkan hati umat, terutama para pendosa. Namun di kamar pengakuan, ia ramah dan dengan hati yang ikhlas memberi bimbingan rohani kepada umatnya. Oleh rahmat Allah yang diperkuat dengan keluhuran budi dan kesalehan hidupnya, Yohanes mampu menghantar kembali umat kepada pertobatan dan penghayatan iman yang benar. Pastor Ars yang saleh ini dikaruniai karisma mengetahui berbagai hal sebelum terjadi. Karisma ini dapat dilihat dalam pengalaman Nyonya Paus dari Saint Etienne. Paus datang mengaku dosanya di gereja paroki. Pastor yang melayani sudah tua, kurus dan lemah. Dialah Yohanes Vianney. Dalam hatinya ia berpikir, tentu ini kesempatan terakhir baginya untuk menerima berkat darinya. Namun pastor tua itu tiba-tiba berkata kepadanya, "Bukan begitu anakku, 3 minggu lagi kita akan bertemu kembali." Nyonya Paus terperanjat dan pulang dengan 1000 tanda tanya. Ia menceritakan kata-kata pastor itu kepada teman-temannya. Dan persis 3 minggu kemudian Nyonya Paus meninggal dunia bersamaan dengan pastor tua itu. Inilah yang dinamakan mereka bertemu lagi di surga. Meskipun ia dikenal saleh, ia tidak luput dari gangguan setan. Ia sering tidak bisa tidur karena gangguan setan di malam hari. Ia tidak takut karena yakin sesudah kejadian itu selalu akan datang pendosa berat yang mau bertobat. Di samping penyembuhan luka-luka batin umatnya, banyak pula penyembuhan jasmani yang terjadi secara ajaib melalui perantaraannya. Yohanes Maria Vianney meninggal pada tanggal 4 Agustus 1859 di Ars-sur-Formans, Prancis. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius X pada tanggal 8 Januari 1905 dan dikanonisasi pada tanggal 31 Mei tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11. Pada tahun 1929, ia dijadikan santo pelindung para pastor paroki. Pada tahun 1928, hari pestanya dimasukkan ke dalam kalender umum Romawi untuk dirayakan pada tanggal 9 Agustus. Revisi tahun 1960 Paus Yohanes ke-23 di mana Vigil of Saint Lawrence memiliki peringkat tinggi memindahkan pesta ke 8 Agustus. Terakhir, revisi pada tahun 1969 menempatkannya pada 4 Agustus, yaitu pada hari kematiannya. Pada tahun 1959, untuk memperingati 100 tahun kematian Santo Yohanes Maria Vianney ini, Paus Yohanes ke-23 mengeluarkan surat ensiklik Sacerdoti Nostri Primordia. Yohanes Paulus kedua mengunjungi Ars secara pribadi pada tahun 1986. Sehubungan dengan peringatan 2 abad kelahiran Vianney dan menyebut dia sebagai contoh langka dari seorang pendeta yang sangat sadar akan tanggung jawabnya dan tanda keberanian bagi mereka yang hari ini mengalami anugerah panggilan keimamat. Untuk menghormati peringatan 150 tahun kematian Vianney, Paus Benediktus ke-16 mendeklarasikan tahun imam, mulai dari Pesta Hati Kudus tahun 2009 sampai dengan 2010. Layanan Pos Vatikan mengeluarkan 1 set perangko untuk memperingati hari ulang tahun ke-150. Demikianlah cerita singkat mengenai kehidupan Santo Yohanes Maria Vianney.